Dia meremas tangannya dengan gugup saat tiba-tiba dia bertanya, "Jadi, kapan kita akan mengambil foto identitas bersama?" Tanya Yutu. Maksudnya adalah foto bersama untuk buku nikah. Akhirnya Yutu melamar Jingjing. Jingjing begitu tercengang mendengarnya, dan tentu saja Jingjing menyetujuinya. Tak lama kemudian, Jingjing senyum-senyum gak jelas dengan begitu imutnya saat dia menceritakan lamaran Yutu itu pada manajer Ling. Tapi alih-alih si calon pengantin, malah manajer Ling yang pusing memikirkan siapa saja yang akan diundang, lokasinya, konsep pernikahannya, gaun pengantinnya, maharnya, dan lain sebagainya. Semuanya kan harus dipikir dulu. Dan dia jadi semakin heboh saat Jingjing memberitahu bahwa dia berencana melangsungkan pernikahan setelah syuting drama terbarunya selesai, yang itu artinya bulan depan. Apa? Bagaimana bisa merencanakan pernikahan hanya dalam waktu 1 bulan, kata manajer Ling. Minggu depannya, kedua calon pengantin pulang kampung untuk membicarakan masalah pernikahan mereka dengan orang tua mereka masing-masing. Sama seperti manajer Ling, mereka juga pusing memikirkan bagaimana harus melaksanakan pernikahan ini. Apalagi dengan status Jingjing yang seorang selebritis yang pastinya rawan dengan berbagai kritikan. Kalau sampai terjadi kesalahan sedikit saja, pasti akan langsung masuk pencarian populer. Terlalu megah salah, terlalu sederhana juga salah, karena itulah segalanya harus dipersiapkan dengan sangat hati-hati. Tapi mereka tidak bisa lama-lama karena Jingjing masih harus syuting ke Hengdian. Ayah langsung mengkritik putrinya itu, sudah mau nikah masih saja menerima film. Nanti setelah menikah harus mengurus keluarga. Tapi ibunya Yutu dengan senang hati meyakinkan Jingjing untuk tetap melakukan kesibukannya saja. Yutu bisa mengurus dirinya sendiri kok. Wah, Yutu tak percaya mendengarnya, padahal dulu ibu tidak bilang begitu. Dalam perjalanan ke lokasi syuting, Jingjing terus menatap Yutu dengan penuh cinta. Dia tak menyangka kalau tuntutan ibunya Yutu terhadap menantunya ternyata harus bisa mengurus Yutu dengan baik. Tapi ternyata setelah bertemu Jingjing, ibu mendadak lupa dengan tuntutannya itu. Kalau orang tuanya Jingjing sih tidak banyak tuntutan tentang masalah menantu, yang penting tampan saja. Kalau begitu, aku sudah menang sejak lahir, kata Yutu narsis. Malas memperdulikan si narsis Yutu, Jingjing mengalihkan perhatiannya untuk browsing website antariksa yang diikutinya dan menemukan postingan sebuah roket yang sudah berhasil diluncurkan. Tapi kemudian dia menemukan postingan lain yang lebih menarik perhatiannya, hingga dia berteriak heboh mengagetkan Yutu. "Aku juga mau pernikahanku diadakan seperti ini," kata Jingjing. Dan pernikahan yang diinginkan Jingjing itu ternyata nikah massal yang diadakan institutnya Yutu. Dia kayaknya serius, bahkan mendesak Yutu untuk segera mendaftar karena slotnya terbatas. Dia sudah memikirkannya, jika mereka ikut pernikahan massal ini, maka semua masalah mereka akan terselesaikan. Mereka tidak perlu takut akan opini publik, mereka juga tidak perlu repot-repot menyiapkan perjamuan, dan mereka hanya perlu mengundang orang-orang terdekat saja. Bahkan menurut Guanzai, pernikahan semacam ini juga cocok untuk Yutu. Soalnya beberapa tahun yang lalu, Yutu sendiri pernah bilang kalau pernikahan seperti ini sangat praktis. Tapi Yutu bahkan tak ingat kalau dia pernah mengucap itu, dan tetap tak menanggapi permintaan Jingjing dengan serius. Soalnya dia yakin kalau Jingjing pasti akan berubah pikiran lagi beberapa hari yang akan datang. Sama seperti sebelumnya, saat Jingjing terus-menerus berubah pikiran tentang lokasi pernikahan. Dan lagi, apa Jingjing tidak mempertimbangkan perasaan ayahnya, ibunya, dan manajer Ling? Apa Jingjing yakin kalau mereka bakalan setuju? Jingjing meyakinkan kalau manajer Ling pasti akan setuju. Begini saja, dia akan mengurus ayah dan ibunya dulu. Kalau semua orang setuju, maka Yutu harus segera mendaftarnya. Tak lama setelah itu, Yutu ditelepon oleh ibu mertuanya. Lalu ibunya sendiri juga menelpon. Mereka semua sudah diberitahu Jingjing tentang masalah ini, dan yang tak disangkanya, Jingjing berhasil membujuk mereka semua untuk menyetujui pernikahan massal ini. Tapi Yutu masih galau, apalagi saat dia nonton kembali salah satu wawancaranya Jingjing waktu dia promosi brand perhiasan, di mana dalam wawancara itu Jingjing berkata bahwa jika dia menikah, dia ingin pernikahan yang romantis dengan bunga-bunga segar, interior langitnya dipenuhi bintang-bintang, dan mengundang banyak teman, dan lain-lainnya. Seketika itu pula Yutu langsung pergi berkendara ke Hengdian untuk menemui Jingjing dan menanyakan apa sebenarnya alasan Jingjing ingin ikut pernikahan massal, padahal bukan pernikahan semacam ini yang dia inginkan waktu dia wawancara. Jingjing malah tidak ingat kalau dia pernah berkata seperti itu dalam wawancara. Soalnya kalau dia ditanya pertanyaan semacam itu saat wawancara, biasanya dia harus berpikir cepat dan mengarang jawaban. Jadi tidak usah mempercayai jawaban wawancara itu. Jingjing tiba-tiba mengerti apa yang Yutu pikirkan. Yutu pasti berpikir kalau dia ingin ikut nikah massal ini karena dia memikirkan kondisi keuangannya Yutu.
"Jingjing, aku juga ingin melakukan yang terbaik," kata Yutu. "Terima kasih, aku ingin menikah denganmu, tentu saja kau harus melakukan yang terbaik." Tapi, Jingjing sungguh hanya ingin pernikahan yang sederhana dan bukannya ajang sosialisasi besar-besaran. Dia hanya ingin mengundang orang-orang terdekat. Dia hanya ingin mereka menjadi pengantin biasa saja, hanya mereka berdua tanpa gangguan, tanpa perlu bersosialisasi. Dia hanya ingin pernikahan mereka menjadi milik mereka berdua dan untuk mereka berdua saja. Apakah pernikahan seperti ini merugikan Yutu? Yutu hampir menangis saking terharunya dan langsung memeluk Jingjing. Sekarang dia jadi merasa bahwa lamarannya kurang formal dan terlalu buru-buru, karena itulah dia ingin melamarnya sekali lagi secara resmi. "Xiao Jingjing, kita saling mengenal selama hampir 16 tahun. Karena prasangkaku, kita saling melewatkan 13 tahun. Kau bilang kau tidak menyesal, tapi aku sangat menyesal. Untunglah kita masih memiliki puluhan tahun ke depan. Tolong serahkan sisa waktumu padaku. Aku akan berusaha melakukan yang terbaik dan tulus menjadi seorang suami yang baik," kata Yutu. "Baiklah, aku juga akan sangat baik," jawab Jingjing. Yutu langsung membenamkan kepalanya dalam pelukan Jingjing dengan penuh haru. Keesokan harinya, Yutu akhirnya mantap untuk mendaftar nikah massal yang sontak saja membuat si petugas kebingungan, sampai-sampai dia berpikir kalau Yutu mungkin sudah ganti pacar. Tak butuh waktu lama, Profesor Zhang langsung diberitahu tentang itu dan langsung memanggil Yutu ke ruangannya. Berpikir kalau Yutu mungkin mengalami kesulitan keuangan. Profesor Zhang dan istrinya bersedia membantu mereka. Yutu dengan geli menyangkal dan memberitahu bahwa dia dan Jingjing hanya ingin pernikahan sederhana. Malah Jingjing sendiri yang mengusulkan ide ini. Dia itu biarpun agak nakal, tapi pemikirannya sederhana. Dia berpikir bahwa jika ikut nikah massal di institusi mereka, maka mereka tidak perlu mengkhawatirkan media. Profesor Zhang akhirnya mengerti. Jangan khawatir, institut mereka sangat ahli menjaga rahasia. Mereka pasti akan membantu Yutu dan Jingjing menjaga kerahasiaan rencana pernikahan mereka sampai hari H. Tapi bagaimana kalau sampai rahasia ini sampai bocor di tengah jalan? Yutu mengaku bahwa dia dan Jingjing sudah mendiskusikannya semalam. Jika misalnya mereka ketahuan, mereka akan kabur saja. Apa? Profesor Zhang sontak kesal memprotesnya. Yutu pikir ini apaan bisa kabur seenaknya. Yutu pun tersenyum geli melihat reaksi Profesor Zhang. Profesor Zhang langsung paham, Yutu cuma menjebaknya ya, dasar bocah. Tapi bagaimanapun, Profesor Zhang senang karena akhirnya Yutu berhasil menyelesaikan masalah terbesar dalam hidupnya. Jingjing itu gadis yang baik, kelak kau harus memperlakukannya dengan baik. Baiklah. Waktu pun berlalu. 1 bulan kemudian, para orang tua datang bersama ke tempat pernikahan massal tersebut. Sementara para pengantin lainnya dirias, Jingjing dan Yutu duduk membelakangi para pengantin lain biar tidak ketahuan. Kerahasiaan mereka memang benar-benar dijaga dengan baik, bahkan para panitia sempat kaget karena baru diberitahu sekarang tentang mereka. Tapi tiba-tiba ada masalah. Tim make up yang mereka sewa mengalami kecelakaan, padahal masih ada beberapa pengantin yang belum dirias. Panitia acara jadi kebingungan. Untungnya, Jingjing bawa tim make up-nya sendiri dan langsung menawarkan bantuannya yang tentu saja langsung diterima dengan senang hati. Tak lama kemudian, datanglah tim make up yang berjalan masuk dengan keren dengan membawa koper-koper berisi peralatan make up mereka. Tapi kemudian ada salah satu insinyur yang melihat Yutu dan jelas saja dia langsung heboh dan memberitahu pasangannya dan yang lainnya tentang Jingjing. Ya, ketahuan deh. Yutu pun langsung mengajak Jingjing lari dari sana. Bukan kabur sih, dia hanya membawa Jingjing ke ballroom venue pernikahan mereka untuk melakukan gladi bersih. Venue-nya benar-benar indah, bertema luar angkasa, dengan planet-planet dan bintang-bintang gemerlap di sepanjang langit-langit. Dan rasi bintang yang akan bersinar jika diinjak di sepanjang lantai altarnya. Yang paling tak disangka, desain lantai rasi bintang ini didesain sendiri oleh Yutu. Kemudian, kita melihat pernikahan mereka secara back to back, saat gladi bersih maupun saat pernikahan yang sesungguhnya. Saat mereka hanya berduaan dan juga saat mereka bersama banyak orang. Seolah dunia hanya milik mereka berdua di antara para pengantin yang lainnya. Mereka berjalan beriringan menuju altar, berdiri berdampingan bersama para pengantin lainnya dengan Profesor Zhang yang memimpin acaranya, saling berhadapan saat mereka tukar cincin dan mengucapkan sumpah setia sehidup semati. Dan terakhir, Yutu berkata, "Aku mencintaimu." Mereka dinyatakan sah suami istri dan Yutu pun mencium pengantinnya. Tak lama kemudian, berita pernikahan massal mereka dan foto-foto pernikahan mereka langsung viral di internet. Para fans dan netizen langsung heboh mengagumi dan memuji-muji pernikahan mereka yang sederhana itu.
Setulus hati, para netizen dan fans mendoakan kebahagiaan dan kelanggengan pernikahan mereka. Usai pernikahan, mereka kembali ke apartemennya Jingjing, menatap pemandangan di luar dalam pelukan satu sama lain. Jingjing tiba-tiba ingin posting ke media sosial, mengabarkan secara resmi tentang pernikahannya. Tapi, dia ingin Yutu yang mempostingnya dengan pesan, "Aku mencintaimu." 5 tahun kemudian, Jingjing sedang syuting drama tentang perselingkuhan. Untungnya cuma dalam drama. Pernikahannya dalam dunia nyata tetap aman jaya sentosa. Ya, walaupun mereka masih sama seperti waktu masih pacaran, jarang bisa bersama karena kesibukan satu sama lain. Kali ini, dinasnya Yutu yang paling lama, sudah berbulan-bulan mereka tidak bertemu. Jingjing pun sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Manajer Ling mengusulkan agar Jingjing mengambil satu drama lagi saja kalau dinasnya Yutu masih lama. Tapi drama yang diusulkannya nggak banget. Jingjing kan sudah berumur 38 tahun sekarang, tapi malah dikasih drama tentang anak kuliahan. Jingjing jelas tidak setuju. Lagian karakternya juga kurang menantang. Dia ingin sekali mendapatkan peran yang lebih menantang, misalnya peneliti ilmiah seperti suaminya. Manajer Ling dan Xiaozu hampir tersedak mendengarnya. Wajah seperti Jingjing jelas tidak cocok untuk jadi peneliti ilmiah, biarpun suaminya sendiri seorang peneliti ilmiah. Sudah menikah begitu lama, kenapa aku sama sekali tidak ketularan aura peneliti ilmiahnya Yutu? Jingjing menduga kalau ini pasti karena mereka jarang bersama. Dia mendadak jadi ingin cuti setengah tahun, biar bisa bersama suaminya lebih lama. Lagi pula, dia dan Yutu memang sudah berencana untuk punya anak. Yutu mengatakan kalau dia mau punya anak perempuan. Baru juga dibicarakan, sang suami tercinta tiba-tiba menelpon dan menceritakan kejadian lucu di kantin tadi. Dia mendengar ada 2 gadis muda yang diam-diam menggosipkannya. Mereka bilang bahwa dia kelihatan sangat akademis, tapi ternyata waktu mereka mengintip HP-nya, mereka melihat wallpaper-nya pakai foto artis. Sepertinya kedua gadis itu tidak pernah mengikuti gosip artis, makanya mereka tidak tahu. Awalnya, Yutu membiarkannya saja, tapi dipikir-pikir, dia tidak boleh membiarkan citra dirinya sendiri rusak. Jadi, waktu bertemu kedua gadis itu, dia bilang sama mereka bahwa wanita di wallpaper-nya itu adalah istrinya. Tapi sepertinya mereka tidak percaya padanya. Jadi, bagaimana kalau Jingjing membantunya membuktikannya dengan cara datang mengunjunginya ke pangkalan, sekaligus menyaksikan peluncuran roket Dewa Pencarian? Hah? Jingjing langsung antusias mendengarnya. Dia beneran boleh datang ke sana? Yutu mengaku bahwa beberapa bulan ini, pangkalan selalu mengadakan acara untuk mengundang keluarga para insinyur untuk datang berkunjung. Yutu sudah beberapa kali mendaftar dan akhirnya kali ini dia terpilih. Begitu syutingnya selesai, dia langsung pergi ke Hainan dengan diantarkan oleh Xiaozu. Dia juga sudah akrab dengan para anggota keluarga insinyur lain dan sering berkomunikasi dengan mereka di chat group. Begitu tiba di bandara Hainan, dia langsung memberitahukan kedatangannya pada suaminya dan chat grup anggota keluarga insinyur. Tapi Yutu sama sekali tidak membalas chatnya. Jingjing jadi berpikir kalau Yutu lagi sibuk dan tidak mungkin punya waktu untuk menjemputnya. Namun setibanya di depan pangkalan, mereka malah melihat Yutu ternyata sudah ada di depan menunggunya. Jingjing sontak melompat ke dalam pelukannya tanpa memperdulikan para petugas keamanan yang menatap mereka. Yutu bahkan mengajaknya keliling, tapi di tengah jalan tiba-tiba Jingjing bertanya apakah di sini ada CCTV, dan seketika itu pula Yutu tiba-tiba menghentikan mobilnya lalu mencium Jingjing. Bukankah ini maksudnya Jingjing dengan menanyakan masalah CCTV? Memang sih. Jadi, apakah ada CCTV? Tentu saja ada, tapi kan ini tempat pekerjaan konfidensial. Jadi, bahkan sekalipun mereka kepergok kamera CCTV, rekaman itu akan dirahasiakan. Benar juga. Jingjing pun langsung antusias menarik Yutu mendekat dan menciumnya. Tak lama kemudian, Yutu membawanya ke kamar mereka yang pakai double bed. Kamar single bed jumlahnya sedikit, dan Yutu terpaksa harus mengalah pada rekan-rekannya yang lain. Tapi jangan khawatir, nanti malam Yutu akan menyatukan kedua kasur itu. Setelah itu, Yutu mengantar Jingjing ke kantin, tempat para keluarga insinyur lain sedang berkumpul. Sementara dia sendiri balik kerja dan rapat membahas rencana peluncuran roket mereka. Dia baru kembali malam harinya. Dia sungguh merasa bersalah pada Jingjing karena pekerjaannya sekarang ini sangat banyak dan membuatnya tidak punya banyak waktu untuk menemani istrinya. Seperti biasanya, Jingjing tak pernah mempermasalahkannya. Dia memahami pekerjaan Yutu dan sangat menghargainya. Lagi pula dia sendiri sibuk kok. Makanya dia menggunakan waktu libur ini untuk bersenang-senang. Besok juga dia berencana mengajak anggota keluarga insinyur lain untuk jalan-jalan. Sepertinya begitu Nyonya Yu datang langsung menjadi ketua tim tour. Tentu saja suamiku kepala desainer.
jadi aku juga harus melakukan bagianku. Keesokan harinya, Jingjing dan yang lain curhat tentang suami atau istri mereka yang terlalu sibuk sampai tidak punya waktu mengurus pasangan masing-masing. Tapi jelas mereka hanya mengeluh biasa dan tidak benar-benar marah pada pasangan masing-masing. Maka biar tidak bosan terkurung di tempat ini terus, mereka pun sepakat jalan-jalan keliling kota. Jingjing bahkan sudah mengurus segalanya, jadi mereka tinggal berangkat saja. Saking sibuknya, Yutu sampai makan mie-nya secepat mungkin biar bisa segera balik kerja. Tapi para insinyur lain mendadak mengeluh padanya. Soalnya sejak istrinya Yutu datang, para istri mereka jadi sering bermain di luar dan mengambil banyak sekali foto. Lalu pulangnya mereka selalu minta pendapat suami masing-masing tentang foto mana yang paling bagus. Padahal semua foto-foto itu kelihatannya sama saja. Para istri mereka juga jadi minder dengan badan mereka dan tiba-tiba ingin kurus kayak Jingjing. Dan akhirnya sekarang mereka tidak pernah lagi menyediakan snack malam untuk suami-suami mereka. Berusaha menghibur mereka, Yutu memberitahu bahwa dia dan istrinya bahkan tidak pernah lagi makan snack malam hari. Para insinyur lain jadi kasihan sama dia, mengira hidup Yutu ternyata tidak lebih baik dari mereka. Yutu menyangkal sambil memainkan cincin kawinnya dan tersenyum begitu lebar. Dia memberitahu bahwa istrinya punya banyak kelebihan dan sangat manis. Dan jangan khawatir, dia janji pasti akan menyampaikan semua keluhan mereka tadi pada istrinya. Dan dia melakukannya saat itu juga dengan nelpon Jingjing. Dengan nada suara serius, dia menyampaikan keluhan para rekannya tadi. Jingjing tidak terima dan langsung menuntut Yutu untuk menyalakan speakernya. Menuntut siapapun yang mengeluh tadi untuk ngomong sendiri biar didengar oleh para istri mereka. Dan lucunya, para insinyur itu mendadak melempem. Tak ada satupun yang berani bersuara melawan para istri mereka. Malah mereka yang akhirnya harus mendengarkan keluhan para istri mereka yang sangat bosan berada di dalam pangkalan dan merasa lebih bahagia sejak kedatangan Jingjing yang setiap hari membawa mereka main di luar. Malam harinya, Yutu dengan manisnya memijat kaki istrinya yang pegal sebelum kemudian mereka berbaring dalam pelukan satu sama lain. Jingjing memberitahu bahwa mereka tidak akan pergi main besok karena hari peluncuran sudah semakin dekat. Jadi mereka semua akan tetap di sini untuk memberikan semangat, cinta, dan perhatian mereka untuk pasangan masing-masing. Yutu jujur mengaku bahwa dia sangat gugup. Proyek ini adalah investasi miliaran dari negara, impian dan harapan puluhan ribu orang. Tapi, bahkan setelah peluncuran usai nanti, pekerjaannya Yutu masih sangat banyak. Bahkan sehari setelah peluncuran nanti, dia harus terbang ke pusat kontrol di Beijing dan harus dinas di sana selama beberapa bulan. Jingjing tahu itu, dia juga sudah mempersiapkan mentalnya sejak awal. Makanya sebenarnya dia berencana untuk pergi ke Beijing untuk menemani Yutu. Lagi pula dia memang punya banyak pekerjaan di Beijing. Yutu pun jelas setuju. Sepertinya Yutu sangat kelelahan dan tidur dengan cepat. Beberapa detik sebelum peluncuran, semua serempak melakukan hitung mundur. Hingga kemudian roket itu pun berhasil diluncurkan. Semua orang sontak bersorak dan bersuka cita dengan penuh kebanggaan. Kecuali para insinyur yang masih gugup. Sampai akhirnya satelit itu dinyatakan mengangkasa dengan lancar dan normal. Baru saat itulah para insinyur itu bersorak begitu meriah akan keberhasilan mereka dan saling mengucapkan selamat pada satu sama lain. Tak lama kemudian, Jingjing akhirnya melihat Yutu keluar, tapi Yutu tidak melihatnya dan langsung mengeluarkan ponselnya. Jingjing pikir kalau Yutu meneleponnya, tapi ternyata tidak. Jingjing sempat kecewa, tapi kemudian dia menyadari kalau orang pertama yang Yutu telepon itu adalah Guanzai. Bagaimanapun, proyek ini memang awalnya adalah proyek mereka berdua, sebelum kemudian Guanzai mundur karena kondisi kesehatannya. Dan baru setelah menelepon Guanzai, Yutu akhirnya menelepon Jingjing. "Kau melihatnya kan?" tanya Yutu. "Aku melihatnya. Selamat, peluncuran roket kalian berhasil." Dengan berlinang air mata penuh haru, Yutu teringat beberapa tahun yang lalu, Jingjing pernah berkata padanya, "Kau adalah kelinci yang telah melihat banyak bintang. Hari ini aku benar-benar melihat lebih banyak bintang. Terima kasih." Jingjing terharu mendengarnya. "Berbaliklah, aku ada di belakangmu. Dasar nakal padahal sudah dewasa." Yutu langsung memeluknya dan minta maaf karena telah banyak menyulitkan Jingjing selama beberapa tahun ini. Jingjing tentu saja tak pernah mempermasalahkannya. "Aku bangga padamu, aku bangga pada kalian semua." Yutu sontak memeluknya makin erat dengan penuh haru. Sebelum kemudian, dia mengajak Jingjing pergi untuk merayakan keberhasilan mereka. Sementara Dewa Pencarian baru memulai misinya menjelajahi alam semesta. Dan film pun berakhir.